Saya dulu S1 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya masuk tahun 99, tahun 2002 sampai 2003. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa dari Toyota Foundation. Dengan beasiswa ini tadi saya bisa ke Nanzang University di Nagoya sebetulnya pada waktu itu untuk melakukan penelitian yang menjadi bahan skripsi saya. Kemudian saya kembali lagi ke Indonesia dan lulus S1 tahun 2004. Nah, ketika proses saya di Jepang, saya di Nagoya pada waktu itu, saya sempat berkenalan dengan beberapa orang profesor dan sebagainya, yang mereka tertarik dengan riset yang saya lakukan ketika S1, sehingga mereka kemudian menawarkan untuk melanjutkan ke pasca sarjana S2. Saya kembali lagi ke Jepang tahun 2004 bulan Oktober di Hiroshima University untuk kemudian masuk ke program master tahun 2005. Saya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu untuk menyelesaikan program master tahun 2007. Langsung disusul saya mendapatkan tawaran untuk lanjut ke program doktor. Saya menyelesaikan program doktor saya tahun 2010 di Hiroshima University. Nah, setelah itu saya pulang kampung dan saya memilih universitas swasta di Semarang yang bernama Universitas Dian Nuswantoro. Saya sempat mengajar di situ untuk beberapa lama sebelum akhirnya saya dipanggil lagi untuk membantu mengajar di Nagoya University di Graduate School of Education and Human Development saat ini. Bidang riset saya sebetulnya agak sedikit unik dan tidak banyak orang yang mendalami di Indonesia. Setahu saya, bidang kajian saya adalah intellectual history. Kadang-kadang diterjemahkan atau diartikan jadi sejarah pemikiran, padahal sedikit berbeda. Intellectual history itu lebih cenderung kepada bagaimana sebuah pemikiran, sebuah ideologi itu bertelur atau menetas dari pikiran seorang manusia. Jadi proses logika seperti apa yang ada pada seseorang atau pada sebuah komunitas masyarakat sehingga mereka bisa berideologi atau bisa memahami atau bisa berlogika seperti itu. Nah, di dalam bidang ini saya menggunakan studi komparatif. Saya membandingkan antara intellectual history yang ada pada abad pertengahan di Asia Timur, ini meliputi Jepang, Cina, Korea, dan juga dibandingkan dengan intellectual history yang ada pada masyarakat Timur Tengah dan Islam pada abad pertengahan. Saya mengambil fokus pada masyarakat Damaskus dan sekitarnya, karena di sana lebih marak dari sisi perkembangan intelektualitas. Dan beberapa proyek yang saya kerjakan sekarang dan juga kemarin pernah juga saya lakukan adalah bagaimana interpretasi teks-teks klasik pada masyarakat-masyarakat di Timur Tengah maupun di Asia Timur. Dulu ketika S1, di awal-awal saya kuliah, saya tertarik dengan problematika sosial yang ada di Jepang, terutama tentang masyarakat minoritas. Di situ ada beberapa kasus masyarakat minoritas yang menarik buat saya, dan saya lebih tertarik itu pada masyarakat yang disebut Burakumin. Nah, mereka ini golongan, kalau kita sebut golongan kasta yang paling bawah sebetulnya di dalam masyarakat Jepang. Mereka itu orang-orang yang untouchable. Nah, ketika saya meneliti tentang masyarakat Burakumin ini, saya ingin mengetahui kenapa kok bisa muncul konsep untouchable pada masyarakat Jepang. Di situ saya melihat awal munculnya masyarakat Burakumin ini pada tahun 1600-an. Nah, dari itu saya tertarik untuk mengetahui apa sebetulnya yang melatar belakangi secara ideologikal. Secara ideologi, masyarakat Jepang pada waktu itu menganggap orang-orang ini adalah untouchable. Nah, dari situ saya kemudian pindah fokus dari studi ilmu sosial tentang minoritas, pindah ke studi tentang pemikiran. Saya tuliskan itu dalam bentuk penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konfusianisme Aliran Soshigaku dalam membentuk masyarakat feodal di Jepang pada abad pertengahan awal. Ketika saya masuk ke program master saya kemudian mengembangkan, saya melihat bagaimana problematika masyarakat dan ideologi ini tadi pada awal modernisasi, di mana terjadi perkembangan yang sangat pesat sekali pada pengetahuan dan juga teknologi di masyarakat Jepang. Nah, itu yang kemudian saya wujudkan dalam bentuk penelitian tesis master saya yang berjudul Gender dan Sistem Kekaisaran Modern. Nah, akumulasi dari semua ini, saya kemudian meneliti yang menjadi penelitian disertasi saya adalah sistem imperialisme modern dan pemikiran salah seorang tokoh Konfusianisme aliran klasik yang namanya Motoda Eifu. Dia adalah guru dari
Kaisar Meiji sebetulnya. Nah, bagaimana dia mengalami dinamika di dalam menginterpretasikan teks klasik di dalam sebuah tatanan masyarakat modern. Di situ dia terkait dengan masalah gender, masalah agama, masalah spiritual dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya wujudkan dalam penelitian disertasi. Di dalam penelitian ini, di dalam studi intellectual history, sebagian peneliti menggunakan studi orang per orang, sedangkan saya lebih cenderung menggunakan approach yang digunakan oleh Karl Mannheim. Bagaimana sebuah ideologi itu tadi itu dapat mempengaruhi social activity secara komunal. Nah, sehingga ideologi seperti apa sebetulnya yang bergerak pada masyarakat Jepang sekarang misalnya, nah, itu yang lebih mudah untuk kita pergunakan approach-nya. Nah, sehingga studi saya lebih dekat kepada baik itu politik, agama, budaya, dan sebagainya. Gunanya metode ini adalah kita dapat mengira-ngira kiranya suatu masyarakat ketika dia mengalami sebuah masalah sosial atau dia menghadapi sebuah tekanan politis dan sebagainya, ke arah mana mereka akan melaju, ke arah apa sebetulnya kebijakan itu akan diambil. Sifat-sifat prediktif ini dapat ditelurkan sebetulnya. Nah, metode yang digunakan oleh Karl Mannheim ini disebutnya sociology of knowledge. Bagaimana knowledge itu tadi berkembang pada masyarakat dan mengatur tatanan hidup mereka. Kalau di waktu senggang saya suka melakukan hobi saya. Kebetulan saya hobi memancing, jadi saya biasa jalan kalau nggak malam, pagi misalnya ketika hari libur untuk refreshing ke pelabuhan atau ke pantai. Ya sekalian kita jalan-jalan, kita juga ikut cari ikan lah. Selain dari itu, yang paling saya suka itu sebetulnya jalan-jalan keluar kota, terutama melihat tempat-tempat yang sebetulnya tidak terlalu major sebagai tempat wisata. Nah, itu yang suka saya jalani, saya pergi ke sana bersama keluarga. Karena kebetulan studi saya studi komparatif, jadi saya menangani beberapa bidang sekaligus. Jadi misalnya apabila saya sedang melakukan riset saya di Asia Timur, kemudian saya jenuh, saya akan lari ke Asia Tengah, ke Timur Tengah. Studi Timur Tengah yang saya jalankan. Nanti kalau studi Timur Tengah jenuh, saya balik lagi ke Asia Timur. Terus seperti itu, sehingga kadang-kadang tidak ada waktu jeda untuk itu sebetulnya, untuk merasa kita jenuh dengan satu bidang. Dia baca satu buku, jenuh, oper ke buku yang lain. Oper satu buku lagi, yang lain lagi, kemudian dia jenuh, dia oper aja ke buku yang lain lagi. Sampai nanti dia balik lagi ke buku yang awal. Dengan demikian waktu senggangnya akan terisi dengan baik dan dia tetap mendapatkan pengetahuan meskipun di waktu senggang. Pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa, para peneliti yang sekarang ada di Jepang, jangan pernah menyerah meskipun kondisi yang serba payah, serba kesusahan, dan kita dalam berbagai macam tekanan, baik itu dari senseinya, itu dari koleganya dan sebagainya. Jangan pernah menyerah, karena ketika kita sudah mencapai titik akhirnya nanti kita akan menikmati hasil tersebut. Mungkin jenuh dan sebagainya, bertahanlah, nanti insya Allah akhirnya akan lebih baik.